Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustiana. Saya mahasiswa dari UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 11910623678. Kelas D Manajemen. Di sini saya akan membuat tugas UAS saya dengan mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bu Risti Liana SPD MPD. Di video ini saya akan menunjukkan media-media yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini. Dengan mata pembelajaran Ekonomi pertemuan ke-8 kelas 11 dengan materi perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu, apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ibu akan mengecek siapa yang hadir dalam pertemuan kita ini ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua ya. Nah, kita akan membahas tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Dalam sebuah ekonomi, kita harus membahas tentang perpajakan. Apa itu perpajakan dan apa hubungannya dalam ekonomi? Siapa yang tahu apa itu perpajakan? Tak tahu, Bu. Nanti Ibu akan menyajikan sebuah video yang akan kalian amati sehingga kalian tahu arti dari perpajakan tersebut ya. Nah, dalam bab ini Ibu akan memberikan beberapa kuis. Nanti kuis tersebut bisa bermanfaat untuk ulangan harian kalian dan nanti ujian semester kedua kalian ya. Ya, Bu. Anak-anak ibu buka dulu buku kalian ya. Di halaman 183 kalian bisa membaca terlebih dahulu sambil ibu menyajikan video yang akan ibu sampaikan. Pajak. Kita semua bayar pajak. Pajak bumi, bangunan, penghasilan, dan seterusnya. Atau ada dari kita yang tidak pernah bayar pajak? Pasti pernah. Ketika membeli barang, kita kena pajak. Ketika kita makan di restoran, kita juga bayar pajak. Pajak tak ubahnya iuran wajib yang dikeluarkan oleh warga negara untuk membiayai pemerintahan dan membangun negerinya. Dengan pajak, negara bisa menggaji pegawai, mulai dari pegawai kantoran, guru, polisi, tentara, dan sejenisnya. Dengan pajak pula, sebuah negara bisa membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, stadion sepak bola, dan fasilitas publik lainnya. Pajak adalah bensin mesin negara, meski ia bukan satu-satunya. Di Indonesia, dari 1.400 triliun APBN, 75%-nya berasal dari pajak. Tahun 2011, pajak menyumbang 787 triliun. Tahun 2012 meningkat 137 triliun. Angka tersebut tergolong rendah dihitung dari jumlah wajib pajak dan PDB Indonesia. Berdasar rasio terhadap PDB, pajak Indonesia tahun 2011 hanya 12,6% dari PDB. Angka itu lebih rendah dari yang berhasil dicapai oleh Malaysia dan Thailand yang lebih dari 16%, Korea Selatan yang 24%, atau negara-negara maju yang rasio pajaknya terhadap PDB rata-rata 34%. Rendahnya penerimaan pajak Indonesia menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintah dalam memungut pajak. Di negeri ini, ada banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Tapi juga banyak wajib pajak yang sudah membayar pajak meski tidak memenuhi jumlah yang semestinya. Ada banyak Nah, kalian sudah melihat video yang ibu sajikan dalam perpajakan dalam pembangunan ekonomi, sudah kan? Sudah, Bu. Di
situ banyak sekali apa itu pajak dan apa hubungan dengan pembangunan ekonomi. Nah, Ibu akan membuat di sini tuh ciri-ciri perpajakan. Komponen di sini terdiri komponen, objek pajak, peraturan, manfaat, tujuan, sifat, balas jasa, dan keterangannya. Nah, Ibu akan memberikan keterangan apa itu perpajakan. Kalau kita lihat dalam buku di situ sudah ada keterangannya. Dan Ibu akan membuat kesimpulannya saja ya. Objek pajak. Objek pajak adalah keberhasilan atau nilai tambah dalam pembangunan ekonomi. Nah, kalau peraturan ini, perhatikan ya. Peraturan adalah peraturan yang dibuat digital dengan perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan. Sedangkan kalau manfaat ada yang tahu? Nggak ada? Nggak ada ya. Pemanfaatan pajak itu untuk seperti kalian itu pembangunan jalan itu dari pajak semua tuh ya. Pembangunan jalan, lepas itu kayak ada bencana-bencana gitu, itu semuanya aliran dari pajak tuh. Dan gaji-gaji seperti Ibu tuh kadang itu termasuk dalam pembayaran pajak ya. Itu manfaat pajak. Tujuan dari pajak adalah untuk membuat dan membangun perekonomian Indonesia lebih maju dan membiayai dan mengeluarkan peluang-peluang pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Macam pegawai negeri itu PNS itu semuanya dari pajak. Sifat pembalas selanjutnya kelima itu sifat balas jasa. Sifat balas jasa adalah tidak langsungnya pembayaran oleh pajak. Nah, semua komponen-komponen ini merupakan ciri-ciri dari perpajakan. Nanti kita akan membahas gimana bentuk pajak. Tapi Ibu punya salah satu contohnya itu pajak tanah. Nah, pajak tanah ini seperti ini bentuknya. Nah, pajak tanah ini seperti ini bentuknya. Dan kalian kalau sudah membayar pajak, di sini ada keterangan tanggal berapa kalian sudah membayar pajak. Nah, pemilik ini bentuk-bentuk pajaknya, bentuk pajak dari tanah. Karena Ibu sudah memberikan ciri-ciri perpajakan, selanjutnya kita lanjutkan materinya, yaitu unsur-unsur dari perpajakan. Unsur pajak. Unsur-unsur pajak terdiri dari yaitu sub pajak atau wajib pajak. Yang kedua, objek pajak. Objek pajak, dan yang ketiga itu tarik pajak. Kalau kalian melihat gambar ini, itu dasar-dasar perpajakan, ya, ada kan? Nah, di sini tarik pajak, terus tuh besar hutang pajak. Nanti kita akan membahas yang ini juga, cuman kita ketahui dasar-dasarnya dulu ya. Nah, yang kedua yaitu fungsi dari pajak. Fungsi dari pajak. Tadi kan sudah Ibu jelaskan fungsi dari pajak itu, dan sudah ada video yang tadi dari fungsi dari pajak. Anak-anak sudah mencatatnya semuanya kan? Sudah, Bu. Sudah. Itu fungsi pertama yaitu fungsi anggaran. Penjelasan dari anggaran tersebut nanti Ibu sudah sajikan dalam video. Lepas itu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi regulasi. Itu semua fungsi-fungsi dari pajak. Dan ketiga yaitu manfaat dari pajak. Manfaat dari pajak. Manfaat dari pajak yaitu bisa kita lihat dari pembahasan Ibu yang tadi. Nanti kalian tinggal membaca bukunya terlebih dahulu ya, dari fungsi pajak, karena Ibu hanya menjabarkan di sini. Nanti kalian di situ akan melihat
PPT nanti yang ibu saya sampaikan. Ini hanya apa saja unsur-unsur dari kita bahas dalam pertemuan kali ini. Nanti PPT tersebut akan menyajikan semuanya, apa itu unsur pajak, fungsi pajak, manfaat pajak, dan satu lagi ibu lupa, itu resmi selain pajak. Nah, ini semuanya yang akan kita bahas ya. Dan bagaimana tata cara membayar pajak? Tata cara membayar pajak seperti gambar ini. Lihat semuanya. Pajak seperti gambar ini. Lihat semuanya. Seperti yang gambar ini, tata cara membayar pajak. Nanti yang ibu saya sampaikan di sini, nanti ada juga tuh gambar-gambar tata cara membayar pajak. Ibu hanya di sini menjabarkan saja. Nanti kalian bisa memahami lewat PPT sama video. Nah, Ibu sudah menyajikan PPT-nya ya. Itu tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Anak-anak Ibu sudah tahu kan pengertian dari perpajakan, ciri-ciri perpajakan, dan kita masuk dalam pembahasan konsep-konsep perpajakan. Yang pertama yaitu unsur-unsur pajak. Dan yang kedua, kita akan membahas fungsi pajak dan manfaat pajak. Dan yang terakhir yaitu pungutan resmi selain pajak. Nah, di terakhir Ibu akan menunjukkan juga contoh-contoh dari pembayaran pajak. Nah, kita akan membahas poin pertama. Yaitu unsur dari perpajakan. Seperti yang kita lihat anak ibu di layar, yaitu poin pertama yaitu unsur perpajakan. Unsur perpajakan adalah lembaga yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Subjek perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Sebenarnya subjek pajak ini dibagi dua, cuman Ibu nggak tulis. Ibu sebutkan aja ya. Subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak di luar negeri itu dibagi menjadi dua. Subjek pajak dalam negeri, misalnya kalian itu mempunyai suatu benda-benda mewah ataupun seperti kendaraan-kendaraan, itu termasuk dalam subjek pajak dalam negeri ya. Kalau subjek pajak di luar negeri, misalnya kalian itu orang asing datang ke Indonesia lebih dari 12 bulan, kalian akan dikenakan sanksi pajak oleh pemerintah Indonesia. Nah, kita masuk poin yang kedua itu wajib pajak. Artinya, wajib pajak ini adalah subjek pajak yang sudah memiliki kewajiban dan dianggap layak untuk membayar pajak. Mereka yang mendapatkan beban pungutan pajak dan wajib membayar pajak. Kalau seperti kalian ini kan belum berumur 17 ya, berarti kalian itu belum punya kendaraan atas nama diri kalian sendiri, berarti kalian itu belum dipungut pajak. Yang dipungut pajak itu adalah orang tua kalian. Yang ketiga yaitu objek pajak. Objek pajak artinya benda atau produk atau jasa yang harus dibayar pajaknya dari subjek pajak oleh objek pajak dan juga merupakan penghasilan yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Yang keempat itu tarik pajak. Artinya tarik pajak ini itu biaya yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut
baik benda, jasa, ataupun yang lainnya. Nah, anak-anak ibu yang seperti yang kita lihat di layar yaitu fungsi dari pajak dan manfaat pajak. Tadi di video juga ada beberapa fungsinya dan manfaat pajak. Dan juga ibu tadi bilang manfaat-manfaat pajak. Jadi manfaat pajak dan fungsi pajak itu kita tidak terlalu membahas terlalu panjang ya. Yang pertama fungsi pajak yaitu sumber masukan negara melalui pungutan dana atau uang wajib dari pajak. Nantinya uang pajak tersebut dimasukkan dalam kas. Misalnya jika ada pembangunan gitu, itu dibangun dengan uang kas. Misalnya jika ada bencana juga berasal dari uang kas pajak. Yang kedua itu regulasi. Nah, yang ketiga stabilisasi dan yang keempat pemerintahan. Ibu tidak terlalu menjelaskan di sini karena waktunya tinggal sedikit, jadi kalian juga paham tentang manfaat pajak dan fungsi dari pajak tersebut. Nah, selanjutnya itu manfaat pajak. Ini hanya poin-poinnya beberapa manfaat dari pajak. Yang pertama, membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, mengontrol laju inflasi. Yang ketiga, mengatur laju pertumbuhan ekonomi negara. Yang keempat, mendorong ekspor barang ke luar negeri. Dan terakhir yaitu menjaga kestabilan ekonomi negara. Poin ketiga, kita akan membahas pungutan resmi selain pajak dan contoh pembayaran pajak. Yang pertama yaitu pungutan resmi selain pajak, yaitu iuran pajak yang disetorkan melalui kas negara atas dasar perkembangan pertumbuhan dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Misalnya DPR gitu, dia tuh kan memakai mobil negara dengan plat itu tidak wajib pajak ya. Yang kedua itu cukai, iuran rakyat atas pemakaian barang tertentu. Dan yang terakhir yaitu sumbangan. Sumbangan ini yaitu artinya kita sukarela untuk memberinya dalam dan tidak sifat memaksa. Jadi inilah beberapa pungutan resmi selain pajak ya. Selanjutnya itu contoh dari pembayaran pajak. Yang di sebelah yang putih itu, yang berkotak-kotak itu contoh pembayaran jika kalian memiliki barang-barang branded ya. Seperti itu contoh dalam pembayaran pajak. Yang tengah itu pembayar motor dan yang terakhir itu adalah pembayaran tanah seperti yang ibu lihatkan pada gambar tadi. Ada kan ibu lihatkan gambar-gambar kertas gitu, cuman beda warnanya aja. Yang itu warna merah, yang tadi kita lihat itu adalah warna hijau. Jadi inilah PPT yang ibu susun untuk media pembelajaran kita. Kan tadi ada video dan PPT, gambar. Setelah ini kita akan mengadakan beberapa kuis. Kuisnya cuma satu. Siapa yang cepat berarti dia yang dapat nilai. Nah, karena dari video dan PPT yang ibu sampaikan itu sangat jelas, jadi penjabaran ibu sudah paham kan, dan video-videonya apakah sudah paham semua? Paham, Bu. Soalnya kita akan melanjutkan sesi kuis. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu akan mendapatkan 10 poin. Oke, kalian siap ya semuanya? Nah, pertanyaannya itu cuma satu. Itu sebutkan konsep perpajakan. Kami, Bu.
Konsep perpajakan ada unsur pajak, fungsi pajak, manfaat pajak, dan pemungutan resmi pajak. Oke, bagus ya. Kita siapa? Sulistina ya. Oke, memang betul ya. Perpajakan itu, konsep perpajakan itu terdiri dari unsur pajak, fungsi pajak, manfaat pajak, pemungutan resmi pajak. Semuanya betul. Jadi kalian sudah paham semuanya. Nah, inilah materi-materi yang ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Materi selanjutnya itu masih ada materi 1 tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Kita akan membahas minggu depan, soalnya waktunya sudah mau habis ya. Jadi Bu mohon maaf jika ada kesalahan ataupun hilap kata dalam pembelajaran kali ini. Semoga kalian belajar semua karena jangan bosan-bosan untuk belajar. Nah, kita akhiri pertemuan kali ini dan kita lanjutkan minggu depan pertemuannya lah. Kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Kalian boleh keluar main ya. Oke guys, makasih yang udah nonton video ini dan like dan komen. Makasih banyak, semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.